Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, pimpinan fraksi partai politik DPR RI, Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Wakil Menteri Hukum, para pejabat, pimpinan tinggi serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam sidang paripurna yang terhormat ini untuk menunaikan salah satu tugas konstitusional terpenting, yaitu pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN. Sebagaimana kita ketahui bersama, RUU BUMN ini telah menempuh proses pembahasan yang intensif dan tuntas pada pembicaraan tingkat 1 dan menghasilkan persetujuan untuk diteruskan ke tahap puncak pada hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan menjadi undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mewakili Bapak Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, dalam setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional, pemerintah selalu mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan tujuan mulia negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pembangunan harus mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Berangkat dari gagasan tersebut, maka secara filosofis BUMN hadir sebagai kepanjangan tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perekonomian yang makin dinamis, terdapat urgensi teknokratis untuk melakukan transformasi kelembagaan dan kerangka hukum agar pengelolaan BUMN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam perkembangan perekonomian nasional. Adapun urgensi perubahan keempat Undang-Undang BUMN ini dapat kami rangkum dalam beberapa hal berikut. Pertama, perlunya penataan kelembagaan untuk memosisikan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas, sehingga dapat terjadi sinergitas fungsi dalam pengelolaan BUMN. Kedua, kebutuhan untuk memperkuat tata kelola yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip good corporate governance, sehingga BUMN dapat bersaing di tingkat regional maupun global. Ketiga adalah pentingnya memberikan kepastian hukum terkait kedudukan BUMN dalam kerangka penyelenggaraan negara, baik dalam hubungannya dengan Presiden, lembaga pemeriksa, dan masyarakat. Dan terakhir adalah dorongan untuk menjadikan BUMN sebagai katalis pembangunan sekaligus sebagai agen transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bukanlah sekedar revisi administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk meneguhkan posisi BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus instrumen kebijakan negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, tim pemerintah yang terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Komisi 6 DPR RI telah membahas berbagai pokok perubahan yang tertuang di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Perubahan-perubahan ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kelembagaan yang lebih progresif, aturan main yang jelas, serta kepastian hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan BUMN. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan kami menyampaikan secara garis besar materi muatan penting yang diatur dalam rancangan undang-undang sebagai berikut. Pertama, transformasi kelembagaan yang semula Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BPBUMN.
Kedua, ketentuan mengenai rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri diucapkan. Ketiga, pengaturan bahwa karyawan BUMN dapat menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan manajerial lain di BUMN dengan mendasarkan pada kesetaraan gender. Keempat, perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan danantara, holding investasi, holding operasional dan entitas yang dimilikinya, serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan badan danantara, holding investasi, holding operasional dan entitas yang dimilikinya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Kelima, pengaturan Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, pegawai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dialihkan menjadi pegawai BP BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penguatan kewenangan badan danantara untuk bertindak sebagai penjamin holding investasi dengan persetujuan Dewan Pengawas. Rangkaian materi perubahan dalam RUU BUMN ini pada intinya diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas peran BUMN di dalam perekonomian nasional. Transformasi kelembagaan, penegasan kedudukan organ dan pegawai BUMN sebagai penyelenggara negara, pengaturan dividen, perpajakan, serta kewenangan BP BUMN dan BPI danantara menunjukkan adanya upaya dan komitmen pemerintah bersama DPR RI untuk menciptakan tata kelola yang jelas antara regulator dan operator, meningkatkan transparansi serta mencegah potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan BUMN. Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, berdasarkan materi perubahan tersebut dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden menyatakan setuju terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi undang-undang. Akhirnya kami mewakili Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, khususnya Komisi 6 DPR RI yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dapat menyelesaikan RUU BUMN tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum yang bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewakili Presiden di dalam pembahasan RUU BUMN tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga berharap kerjasama yang terjalin dengan baik antara DPR RI dan pemerintah dapat terus berlangsung untuk memastikan peran BP BUMN yang dibentuk melalui perubahan keempat Undang-Undang BUMN ini dapat berkontribusi positif dalam pembangunan nasional sekaligus memastikan setiap langkah berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa. Demikian pandangan akhir kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita bersama dalam membangun bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Oktober 2025. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini.